Persyaratan dari Hardan. Poin ke-1. Setelah pernikahan berjalan lebih dari 6 bulan, kedua belah pihak baru bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Galang dan Kay serentak menatap Hardan. "Lo gila ya? Kenapa butuh waktu selama itu?" tanya Galang kesal. "Gue cuma mau meminimalisir gosip yang akan beredar tentang perceraian gue nanti," jawabnya santai sambil mengangkat kedua bahunya. "Cih, tumben lo peduli sama gosip-gosip," ejek Galang. "Kalau itu menyangkut perusahaan dan nama baik keluarga, gue pasti lumayan peduli. Ya, kalau lo begitu takut ini akan berpengaruh buruk sama perusahaan dan keluarga lo, kenapa lo mau ngebantu kami?" Hardan menyandarkan bahu bidangnya ke kursi. Kedua tangannya bersedekap di atas perutnya yang rata. Matanya menatap dingin Kay, lalu ke Galang. "Gue punya alasan tersendiri," jawabnya santai. "Dan alasan lo itu pasti untuk kepentingan diri lo sendiri," suntuk Galang. "Tepat." Hardan mengalihkan kembali tatapannya ke Kay. Kay sedang menatap ngeri Hardan. Melihat Hardan seolah-olah dia sesosok alien yang baru turun dari UFO tepat di depan matanya. "Tidak usah takut, saya bisa jamin. Cuma pakai kamu sekali. Setelah itu..." Hardan memandang Kay dengan tatapan mencibir. "Seperti biasanya, saya pasti akan langsung kehilangan minat," lanjutnya sambil tersenyum sinis. Galang mengacak-ngacak rambutnya frustasi. "Tapi 6 bulan kelamaan, Dan. Membayangkan Kay tinggal sehari aja sama lo, gue gak kuat. Apalagi 6 bulan, Dan. Bisa gila gue." Hardan kembali mengangkat bahunya tak peduli. 3 bulan, Dan. Cukup kan 3 bulan? 6 bulan atau tidak sama sekali?" Dengan sedikit gemetar, Kay meremas tangan Galang. 6 bulan tinggal sama raksasa itu. Membayangkannya saja sudah membuat Kay bergidik ngeri. Dan raksasa itu sekarang masih menatap Kay, seolah-olah Kay makanan yang siap disantap kapanpun dia mau. Poin kedua. Selama terikat pernikahan, pihak kedua dilarang bertemu dengan pihak ketiga, tidak saling berkomunikasi dalam bentuk apapun. Kay bersandar ke kursinya sambil menghela nafas panjang. Tangannya masih menggenggam tangan Galang, yang sekarang sedang gemetar menahan amarahnya. "Maksudnya apa ini?" Galang mengetuk-ngetuk poin kedua. Isi persyaratan itu dengan jari telunjuk tangan kanannya. "Gue cuma berjaga-jaga. Dia tidak berselingkuh selama terikat pernikahan sama gue dan mencegah dia hamil anak dari laki-laki lain." "Lu lupa kalau dia mandul?" Kay tercekak kaget mendengar perkataan Galang. Sudah ratusan kali kata-kata mandul itu keluar dari bibir Galang. Tapi tetap saja kata itu masih mampu menusuk hatinya, menyakiti perasaannya.
Karena besarnya cinta Kay pada Galang, dia selalu memaafkannya. Begitu juga saat ini, Kay sudah memaafkan Galang, walaupun mantan suaminya itu belum meminta maaf. Gue buat peraturan ini semalam. Gue belum tahu kalau dia mandul. Tapi, mau betul atau tidaknya kemandulannya, syarat kedua itu tetap berlaku. Selama belum ada hasil tes yang menyatakan dia betul-betul mandul. Sekali lagi, gue cuma berjaga-jaga. Dan gue nggak boleh berkomunikasi, meskipun itu via chat sekalipun. Yap, memangnya dia bisa hamil via chat? Tawa ngakak Hardan kembali bergema di kafe ini. Tawanya dingin dan dalam, membuat bulu kuduk Kay langsung meremang. Poin ketiga, pihak kedua akan selalu mematuhi pihak pertama. Mematuhi dalam hal apa dulu nih? Tanya Kay sambil memicingkan kedua matanya ke Hardan. Dalam hal apapun di luar seks, jangan khawatir. Perkataan itu diucapkannya dengan sesantai itu. Harusnya Galang menambah satu lagi ke dalam sifat buruk raksasa ini. Tidak tahu malu. Poin keempat. Pihak kedua harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama jika ingin keluar dari rumah dan atau menerima tamu di rumah. Kay langsung menatap tajam Hardan. Dibalas tatapan dingin Hardan sambil menaikkan sebelah alisnya. Setidaknya, aku tidak dilarang bepergian dengan izin raksasa itu tentunya. Di sebelahnya, Galang masih terus berusaha menahan diri. Mereka lanjut baca ke poin selanjutnya. Poin kelima. Pihak kedua tidak mencampuri urusan pihak pertama. Siapa juga yang mau kepoin urusan dia? Poin keenam, pihak kedua tidak ada hak apapun atas harta bergerak dan harta tidak bergerak pihak pertama, selain yang diberikan selama ikatan pernikahan. Sombongnya. Poin ketujuh. Denda sebesar 1 triliun bagi pihak yang melanggar. Kay ternganga melihat deretan angka 0 tersebut. Aku tidak akan pernah melanggar, walau iblis sekalipun yang datang membujuk. Kay mengambil pulpen yang tadi diserahkan Hardan, bersiap tanda tangan di pihak kedua. Tunggu. Galang menahan tangannya. Gue masih keberatan sama poin pertama, Dan. Dengan sebelah alis naik, Hardan menatap dingin Galang. Kalau tidak setuju, tinggal cari calon yang lain saja. Kasih kesempatan gue dan Kay berpikir, Dan. Biar gue diskusiin dulu sama Kay. 2 hari. Bagaimana? Gue minta waktu 2 hari. Kalau kalian mau, silahkan tanda tangan saat ini juga. Jangan dikira gue bersedia disuruh menunggu. Gue cuma tertarik bantu, karena ini adalah hal yang baru buat gue. Hardan kembali menatap Kay secara menyeluruh. Menyetubuhi seseorang, tetapi harus menikahinya terlebih dahulu. Padahal hanya sekali pakai. Lanjutnya sinis. Bulu kuduk Kay kembali meremang. Kenapa Galang memilih lelaki yang menyeramkan seperti ini sih? Apa segitu putus asanya Galang saat ini? Cuma 2 hari, Dan.
Tidak ada bedanya kan 7 hari ini atau 2 hari lagi? Toh, pernikahan belum bisa terjadi dalam waktu singkat. Karena perceraian kami masih dalam proses pengadilan. Pengadilan mana? Gue bisa bantu memajukan tanggal persidangannya dan langsung ketok palu tangkaian proses yang bertele-tele. Galang langsung tertawa ngakak mendengarnya. Memangnya siapa lo? Gue kenal hakimnya dan gue sudah minta bantuannya. Tapi sia-sia. Hardan hanya menatapnya dingin. Sudut bibirnya membentuk senyuman sinis. Permintaan dari orang yang tepat kepada orang yang tepat, hasilnya akan tepat. Merasa disepelekan Hardan, Galang hendak berdiri dari kursinya, tapi tangan Kay menahannya. Menyuruhnya kembali duduk, lalui tatapan matanya. Aku tidak mau membuang waktu lagi, Mas. Semakin cepat, semakin bagus. Kita bisa segera rujuk kembali. Oke, baiklah. Galang mengambil pulpen dari tangan Kay, menggeser selembar kertas itu ke depannya, dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai pihak ketiga. Menambah nama Galang Hardiata di bawahnya. Galang menggeser kertas itu ke depan Kay, beserta pulpen di atasnya. Sambil menghela nafas panjang, Kay mengisi tanda tangan di pihak kedua. Nama jelasnya ditulis di bawah tanda tangannya. Kailani Nasandra. Kay membalik kertas itu ke arah Hardan, dan Hardan langsung tanda tangan di pihak pertama, menulis nama jelasnya. Hardan Adi Pramana. Galang menatap tajam nama itu, lalu melihat Hardan dengan tatapan tidak percaya. Adi Pramana? Hardan Adi Pramana? Lo pendiri 5 perusahaan raksasa itu? Tanya Galang dengan suara bergetar. Sial, selama ini gue sudah bertindak tidak sopan di depannya. Mendengar pertanyaan Galang, sebelah alis Hardan naik tambah tinggi, dan menatapnya tajam. Galang langsung menundukkan kepalanya. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kay menjulurkan tangannya hendak mengambil surat perjanjian itu, berniat merobek dan membatalkan perjanjiannya. Tapi Hardan menahan tangan Kay dengan tangan kanannya, sambil menjentikan jari tangan kirinya. Sejurus kemudian, datang lagi pria yang menyerahkan kertas ini ke Hardan. Berdiri patuh di sebelah Hardan. Bawa surat ini dan minta Alex segera mengurus perceraian mereka secepatnya. Perintahnya. Dengan cepat. Kertas itu sudah pindah tangan ke pria tersebut. Setelah membungkuk hormat, dia berlalu pergi. Hardan kembali menatap dingin Galang yang masih tertunduk. Dan Kay, calon istrinya, yang sekarang sedang menatap cemberut ke arahnya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye.